Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Kalau Don itu perkembangannya gini, dia tuh kalau di luaran dia tuh talkative, terus kayak strong, berani. Tapi kalau sama kita, sama orang tuanya tuh dia kayak malu-malu, manja gitu. Jadi ya namanya anak 3 tahun ya lagi trial and error. Jadi kita sebagai orang tua ya support aja, mendukung dan mengayomi, mengajarkan yang baik-baik gitu. Jadi sebagai so far sih semuanya good ya. Don juga sama kakaknya sayang, sama adiknya sayang. Terus dia excited banget hari ini buat ulang tahun. Dari tadi pagi, dari semalam, dari kemarin ya kalau kita dia udah semangat. Tema yang ulang tahun hari ini apa kak? Temanya Fireman. fire truck. Dia yang pilih sendiri atau Pilih apa, sendiri. Dia yang pilih sendiri. Emang dia suka sama pemadam kebakaran kan kayak? Kayaknya deh suka pemadam kebakaran, jadi dia suka nyemprot gitu. Gitu, suka main air, jadi dia kayak imajinasinya jadi pemadam kebakaran. Belum sih, tapi setiap kali kita lagi di jalan, kalau dia lihat damkar yang gede atau yang fire truck yang gede, pasti dia histeris karena dia emang lagi suka. Awalnya dia pokoknya suka truk-truk yang besar-besar awal-awal. Dump truck, terus pokoknya eskavator yang gede-gede, yang mega. Terus tiba-tiba nggak tahu gimana, tiba-tiba dia suka fire truck sama fireman. Jadi dia yang milih sendiri sih tema hari ini. Mungkin rasa pengen tahunya di umur 3 tahunnya lagi tinggi ya? Iya, semuanya ditanyain kenapa, itu apa, kok gitu. Nanti dulu, Don mau ini dulu, Don. Jadi banyak banget kosakata baru yang keluar dari mulutnya Don. Jadi kita juga sebagai orang tua tuh kadang suka surprise, dia udah ngomong kayak gini gitu. Udah fasih dia ngomongnya untuk anak usia 3 tahun. Udah bisa, bukan Ngomong sekedar dua arah gitu. iya, dua arah, jadi udah bisa komunikasi. Kalau kita nanya, kalau umpamanya dia bilang, Mama mau kemana? Mama mau ke mall. Emang Mama mau ngapain? Mama mau ke salon. Emang di salon Mama ngapain? Cuci rambut. Oh, cuci rambut ya? Iya, pulang jam berapa? Ya, jadi udah bisa. Don boleh ikut nggak? Oh nggak boleh, oh ya udah. Kak ini kan dia punya adik nih, Iya. rasa cemburu atau ini Enggak. adiknya seperti apa? Kalau yang aku lihat, yang kita lihat sih kayaknya ada. nggak ada rasa cemburu ya. Mungkin karena kebetulan kan Don juga udah sekolah, sibuk sekolah kan dari pagi sampai sore, gitu sampai jam 3. Habis itu dia tidur siang, bangun-bangun jam 5. Jadi tuh jam 5 ya aku usahain main sama anak. Terus jadi kayak untungnya tuh Nonijia aku udah tidurin dari jam 5. Jadi begitu Nonijia tidur ya udah waktuku langsung ke Don, ke El gitu. Hari ini juga banyak undang artis-artis juga bawa anaknya, mungkin emang sengaja karena suka-suka tema hari ini atau gimana nih kak? Ajak Sebenarnya temen. sih ya biar ini aja kan teman biar apa ya? Sama-sama Biar kita sama-sama rayain kita lah. seru kan Apalagi. kalau mereka anaknya ulang tahun juga kita diundang. Jadi kalau anak kita ulang tahun ya kita juga pengen ngundang. Kalau Vincent kan ada di video yang bilang kalau kalian nggak taking care adik kalian Oh iya. sama si El itu seperti apa? Mungkin mengajarkan mereka untuk Nah, kan El sama Don kan laki-laki, jadi mereka kan udah ya the boys lah di rumah. Terus Noni Hagia kan emang princess aku. Jadi ya aku selalu kasih tahu bahwa kalau main sama Hagia itu harus pelan-pelan. Kalau El udah ngerti dan El juga tahu dia bisa ngebaca waktu juga El. Jadi kalau dia lihat mamanya lagi sibuk sama adiknya, El lepas. Karena El juga tahu nanti kalau adiknya udah tidur pasti mamanya ke ruang tamu. Nanti ada waktu sama mamanya atau sama aku. Nah kalau Don dia udah mulai ngerti sekarang. Dia udah mulai ngerti karena El pun sebagai kakak dia juga ada peran yang penting yang dia menjalani ini. Jadi ketika Don lagi cari perhatian sama mamanya tapi mamanya lagi sama adik sama Noni Hagia, El yang masuk di situ. Don jangan dulu, mama lagi susuin adek. Sini, Ayo Don, main. sini main sama kakak. Nah dari situ Donnya tuh mindsetnya jadinya ke bukan cari perhatian ke mama tapi jadinya main. Jadi
El ini ada peran yang luar biasa sih, yang memang dia tanpa disuruh, tanpa dikasih tahu, Iya. dia udah inisiatif sendiri. Jadi ya sangat sangat bersyukur lah punya kakak yang paling gede, cowok, ikut sama peran di rumah, jadi leader, dan ya mereka dua-duanya tahu lah pelan-pelan sama My Princess. Tahu lah mereka. Cemburu nggak? Maksudnya ya sebagai istri kan kayak Kak Vincent sayang banget sama. Saya ada rasa. Justru aku seneng kalau bapaknya bisa sayang sama anak-anak. Pasti kan itu juga bagian dari diriku, diri suamiku. Jadi ya kalau bapaknya sayang sama anaknya, justru seneng dong, aku kayak bersyukur gitu. Don sendiri udah mulai sekolah. Udah, Don udah nursery 1. Nanti next nursery 2, terus TK, baru primary. Perkembangan di sekolahnya seperti apa sih Kak? Mungkin lagi aktif-aktifnya bermain kah? Atau mungkin membaca menulis itu Udah mulai sih kayaknya, tapi masih yang simple, masih yang keluar garis, ngegambar juga masih warnanya masih ke atas bawah, Sekarang dia masih di tahap untuk membelajar masih main-main banget. take and give, sharing. Untuk main bersama, sharing bersama, beraktivitas bersama sama teman-temannya. Iya. Belum ke teorinya sih, tapi lebih ke aktivitas di mana dia bisa dapat interaksi sama anak-anak yang lain. Kalau aku sih masih menganut ini paham 777. Jadi tuh anak itu kita bagi dalam 3 tingkatan usia. Jadi kayak baru lahir sampai 7 tahun itu masanya kita kasih sayang, ajarkan cinta kasih sayang. Terus 7 sampai 14 kita ajarkan disiplin, tanggung jawab. Terus kita kasih tahu konsekuensi, kita kasih tahu pelajaran-pelajaran hidup. Nah, nanti ketika 14 sampai 21 itu mulailah kita jadikan anak-anak kita tuh sebagai teman, untuk sharing, untuk aktivitas, untuk melakukan banyak hal as a friend gitu. Kalau sekarang ya gitu, berarti aku udah di 2 tahap. Ada tahap yang pertama untuk untuk Agia dan juga Don, tahap kedua untuk L. Jadi ya gimana caranya kita bisa bikin L disiplin, tapi Don bisa ikut lihat, tapi masih bisa kita ajarkan kasih sayang. Kak juga sebagai leader, sebagai kakak nih, kakaknya punya tabungan sendiri seperti apa? Adiknya juga akan melihat kakaknya yang giat menabung gitu. Itu belum. Itu buat El juga sesuatu yang baru kan. Kan El juga kelas 5 SD, jadi dia masih di tahap untuk belajar. Itu juga bukan sesuatu yang kita haruskan atau kita memang ajarin dan kita tegasin, enggak sama sekali. Tapi karena El sendiri sebagai anaknya yang sangat cerdas, karena anak-anak itu beda-beda kan, anak-anak ada yang ngerti, ada yang nggak ngerti, ada yang tahu value uang, ada juga yang nggak tahu value uang. Nah, mumpung El tahu value uang, ya kita juga ada tambahin aja kayak ekstras aja. Ya udah El, kalau mau coba deh, bisa nggak kamu nabung. Jadi lebih ke task giving sih, bukan untuk dipelajarin kamu harus nabung, enggak. Itu aja sih sebenarnya. Jadi kalau adiknya nanti mau ngikut, masih lama lah. Don tapi udah mulai. Jadi dia kayak koin-koin itu dia suka masukin koin-koin di celengan gitu. Terus kayak aku ntar kalau aku udah kumpulin banyak, aku mau beli ini, mau beli itu gitu. Kayak gitu sih, yang simple-simple aja kalau kita. Enggak yang gimana-gimana, enggak. Kak Vincent sendiri mungkin sama El ataupun anak-anak nanti lainnya gitu lah, kayak Agia dan Don sendiri kayak beli apa-apa tuh nggak semudah itu, harus mungkin menabung dulu, harus ada usahanya dulu sebagai. Di tahap kedua sih. Itu tahap kedua. Kalau tahap pertama tuh biasanya apapun itu kita kasih. Kayak misalnya dia mau apa kasih, butuh apa kasih, kita lihat dia mau ini mau itu kasih gitu. Tapi nanti saatnya momen udah masuk usia 7 tahun ke 14, ya bisa dapat semua yang kamu mau lagi ya. Kamu harus tahu value, kamu harus belajar what you need, what you want gitu. Tapi jadi, balik lagi, kalau yang dari 7 tahun awal itu kita kasih, tapi kita kasih bukan untuk dibilang kita
manjain anak ya, enggak. Ini emang secara kita pribadi sebagai orang tua. Yang lain-lain kan beda-beda didikannya. Jadi bukan yang dibilang spoiling, tapi emang itu cara kita untuk kasih sayang ke anak. Untuk membuat dia selalu bahagia aja dulu, nanti di usia 7, yang kayak sama El, baru kita mengajarkan dia untuk menjadi lebih disiplin lah sama uang. Menghargai uang itu, kayak gitu sih. Ini kan anak-anak juga nih. Quality time kalian berdua seperti apa? Mungkin ada waktu khusus, pacaran, atau emang masih fokus sama anak nih? Enggak, kita go with the flow. Tapi kita selalu mencoba untuk sediain satu hari ya, di weekend biasanya. Dimana aku sama Jess tuh ada satu hari kita memang berdua aja, anak-anak di rumah. Selain itu juga ada hari-hari dimana kita juga ajak anak-anak. Jadi kita ngelakuin apa yang anak mau. Selain itu kalau di weekday sih go with the flow ya. Anak-anak pulang sekolah, aku pulang ke rumah, dia pulang ke rumah, nanti kita kumpul di ruang tamu, satu sibuk main gadget, satu sibuk main Lego, yang satunya lagi minta nenen. Jadi go with the flow aja. Kita nggak terlalu yang harus begini harus begitu, enggak. Kita lihat situasi juga, timingnya. Banyak yang bilang peran Bang Vincent sangat besar di kehidupan Kak Jess. Oh. Dalam artian sekarang Kak Jess sudah berubah jadi wanita yang lebih calm, lebih cantik dalam gitu. Itu benar itu. Itu benar. Gimana nih Bang Vincent tanggapannya? Jangan nangis Bang. Enggak. Belum. Ya, it's good karena ya kita semua tahu lah apa yang Jess sudah mengalami kan. Dan jujur selain aku di hidupnya dia udah wanita yang sangat kuat karena apa yang dia udah mengalami itu bukan sesuatu yang mudah. Dan to be honest, tanpa aku dia udah kuat banget sih. Aku cuma berusaha untuk menjadi support sistemnya aja, dimana mungkin aku bisa mengisi kekurangannya dia di dalam hidupnya. Tapi tanpa aku dia juga udah kuat kok. Dia udah kuat. Komen dari netizen katanya boleh pinjam Kak Vincent nggak Kak Jess? Hari aja. Nggak boleh dong. Cari sendiri Vincentnya masing-masing. Oh, Itu bisa kita bikin bisnis ya. Barang. Kemarin yang bilang sewa kamar di rumah gitu seperti apa? Oh, itu bercanda. Abarak tuh sekarang udah mulai ngerti ngelawak gitu. Jadi kadang-kadang dia suka ngelawak, suka bercanda-bercanda. Aku juga kaget benernya. Jadi sebenarnya itu nggak bener, nggak ada anak-anak yang bayar sewa di rumah ya. Masa anak ngekos di rumah, kan nggak mungkin lah. Enggak lah, itu bercanda. Dia udah mulai ngelawak, dia udah mulai tahu Iya. humor. Dia sekarang lagi belajar sulap, Pak. Ntar abis ini dia sulap. tadi rangkaian acara ulang tahun mungkin ada apa aja nih Kak? Tadi main-main. Ini kan karena kita acaranya di arena bermain. Jadi anak-anak pastinya main sampai puas. Habis itu kita tiup lilin. Terus habis itu games, ada games best kostum, games nyanyi-nyanyi segala macam lah yang pokoknya buat toddler. Terus habis games ada sulap. Terus habis sulap udah sih gitu aja. Kalau El sendiri siapin kado apa nih buat adiknya? Dia udah beliin mainan kemarin. Justru El Barak dia duluan beliin mainan yang Don mau gitu. Truk-trukan yang bisa cepat pas.